melakukan tabulasi data, hal yang kita butuhkan adalah yang pertama, variabel, di mana variabel merupakan lembar kerja yang menjelaskan detail masing-masing variabel pada data. Selanjutnya ada haploid, di mana haploid sendiri merupakan lembar kerja yang menjelaskan detail kode dan nama kabupaten atau kota. Wilayah administrasi. Selanjutnya ada Prof ID, yaitu di mana lembar kerja yang menjelaskan detail kode dan nama provinsi atau wilayah administrasi. Selanjutnya ada tabulasi sendiri, yaitu lembar kerja hasil tabulasi data dari Q13. Selanjutnya ada data merupakan lembar kerja sheet hasil tabulasi dari Q13 yang telah diproses. Pertama, kita harus memperbarui identitas terlebih dahulu. Nah, untuk tahun ajaran, kita perbarui menjadi tahun ajaran 2022 genap. Kemudian untuk nama ketua kelompoknya kita juga perbarui. Baru dan untuk tanggalnya kita perbarui menjadi tanggal sekarang, yaitu 16 Maret 2022. Nah, setelah itu versinya juga kita perbarui menjadi 1.3. Nah, jika identitas sudah diperbarui, maka kita juga harus memperbarui variabel. Nah, di variabel terdapat kelas, tahun ajaran. Nah, untuk tahun ajarannya, kita ubah menjadi tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian untuk program studinya, untuk yang tahun ini, terdapat program studi MSP dan PSP. Jadi untuk yang program studi lainnya bisa dihapus saja. Kita hapus. Untuk kabupaten, kode kabupatennya sendiri bisa dilihat. Ini adalah kode kabupaten dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kemudian ada kode provinsi. Tabulasinya karena ini masih data yang lama, kita copy dari semua ini. Ke data yang baru. Ini. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana untuk melakukan pengolahan basis data Q13 menggunakan if. If kita dapat menggunakan rumus if sama dengan if. Lalu kita klik kolom tabulasi kelas, yaitu tabulasi data B2. Kemudian kita tulis rumusnya sama dengan M1. Kita tulis kodenya sama dengan 0, berarti lalu kita tulis semuanya if tabulasi data sama dengan tanda petik M2, 1, if tabulasi data, kolom tabulasi data sama dengan M3, 2, if lagi tabulasi data sama dengan M4, 3, tulis masuk lagi sama dengan kolom tabulasi data, kemudian sama dengan P1, 4, if tabulasi data lagi sama dengan tanda petik P2 sama dengan 5, lalu kita tulis lagi, kurung buka, tabulasi data sama dengan petik P3 sama dengan 6, terus if kita pilih tabulasi data kelas lagi sama dengan petik P4 sama dengan petik P4, 7, petik, kita tulis salah, petik lagi, lalu kita pakai kurung tutup sampai berwarna hitam. Lalu kita klik enter. Nah, dapat diketahui pengolahan basis data untuk kelas sendiri, untuk M0, untuk kelas M1 sendiri itu 0, M2 itu 1, dan seterusnya sampai dengan P4 yaitu 7. Selanjutnya, untuk melakukan basis data Q13 dari tahun, kita bisa menggunakan langsung saja sama dengan tabulasi tahun. Mantap. Nah, lalu kita klik 2 kali. Selanjutnya yaitu pengolahan data untuk prodi. Sendiri sama kita menggunakan if dengan kode kelas, yaitu untuk MSP 0 dan untuk PSP sendiri 1. Cuma kita menggunakan rumus sama dengan if. Lalu kita klik MS sama dengan tanda petik MSP, 0,
lalu kita klik if, tabulasi data lagi untuk sama dengan PS, tanda petik lagi PSP sama dengan 1, salah, lalu kita kurung tutup lagi sampai hitam, lalu kita klik enter, lalu kita klik 2 kali. Jadi lihat untuk hasil pengolahan data untuk prodi yaitu MSP adalah 0 dan PSP adalah 1. Jadi kita akan melakukan pengolahan data untuk jenis kelamin. Sama seperti rumus sebelumnya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan if, lalu kita ke tabulasi, lalu kita pilih kolom jenis kelamin, sama dengan tanda petik, terus kita klik tulis perempuan, 0, lalu if, kolom tabulasi, sama dengan kita tulis laki-laki, tanda petik, 1, ketik lagi, tulis salah, lalu kita kurung tutup, lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya kita klik 2 kali. Selanjutnya untuk tinggi, berat, dan status ID akan dijelaskan oleh teman saya. Pada si tabulasi, bagian tinggi dan berat kemungkinan masih terdapat satuan berupa huruf seperti cm dan kilogram. Hal itu mengakibatkan gagalnya fungsi pada Excel. Oleh karena itu, kita gunakan 3 atau 2 angka. Pertama, dari sebelah kiri sehingga data dapat digunakan. Caranya sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus left. Agar cepat kita tarik. Lakukan hal yang sama pada yang berat. Selanjutnya, pada kolom status, kita gunakan rumus if sesuai dengan kode bahwa 0 merupakan baru, sedangkan 1 merupakan mengulang. Jika yang muncul salah, berarti data yang dimasukkan error. Caranya dengan menggunakan rumus if. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode Kabupaten Kota ID yang ada di dalam data tabulasi. Nah, caranya menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Lalu, untuk lookup value-nya kita gunakan tabulasi, lalu kita pilih kabupaten atau kota yang paling atas, kemudian untuk table array-nya kita gunakan kabupaten kota dan kabupaten kota ID, lalu kita pilih semua nama kota dan kodenya. Setelah itu kita kunci agar tidak berubah, lalu kolom index number-nya kita gunakan kode yang kolom kedua, lalu pilih yang atas, ketik 0, nah enter, akan muncul kodenya seperti ini. Setelah itu kita klik 2 kali, maka yang bawah akan mengikuti. Selanjutnya adalah mencari kode prof ID. Caranya sama menggunakan VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya kita pilih tabulasi, lalu kita gunakan data yang provinsi, kita gunakan data yang paling atas, lalu untuk table array-nya kita gunakan prof ID. Kita pilih semua nama provinsi dan kodenya. Seperti ini, lalu kita kunci, kemudian untuk kolom index number-nya, kodenya ada di kolom kedua, kita ketik 2, setelah itu untuk range lookup-nya kita pilih yang atas, lalu 0, kita enter, nah muncul seperti ini, kita klik 2 kali, yang bawah akan mengikuti. Lalu
Selanjutnya adalah untuk mengisi status beasiswa ID. Nah, jika beasiswa ini tertulis tidak, maka nanti yang akan muncul adalah 0, dan jika iya, nanti yang muncul adalah 1. Caranya menggunakan rumus if sama dengan if. Lalu logical test-nya kita masukkan data tabulasi beasiswa yang paling atas, lalu sama dengan tidak. Nah, jika data ini sama dengan tidak, maka nanti munculnya 0. Nah, lalu jika data ini beasiswa ini sama dengan ya, maka nanti yang tertulis adalah 1. Ini. Lalu kita klik 2 kali, yang bawah akan mengikuti. Baik, selanjutnya saya akan membahas tempat tinggal dan juga kendaraan. Untuk rumus yang dipakai dalam tempat tinggal dan kendaraan menggunakan rumus yang sama seperti dengan if tabulasi sama dengan petik 2 keterangan petik 2, 0, if tabulasi sama dengan keterangan 2, 1, if lagi tabulasi sama dengan keterangan rumah sendiri titik 2, if lagi titik 2, tabulasi sama dengan keterangan 2,3, kita tutup menggunakan 4, 3, 4. Oke, maka kita dapatkan hasil 2 yang merupakan kontrakan. Untuk mempermudah caranya dapat kita tarik tanda plus di sebelah kanan. Oke. Dan untuk kendaraan dapat juga kita gunakan rumus yang sama, tetapi keterangan yang berbeda. Contoh, sama dengan if tabulasi sama dengan titik 2 keterangan, 0, titik 2, 0, titik 2, if lagi sama dengan keterangan ojek, 1, petik 2, 1, petik 2, if lagi, if lagi kita gunakan tabulasi sama dengan petik 2 sepeda, petik 2, 2, petik 2, if sama dengan keterangan motor, 3,
3.2, koma, if sama dengan petik 2, mobil keterangan, petik 2, koma, petik 2, 4, petik 2, kita tutup menggunakan 5 tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan hasil seperti ini. Untuk cara cepatnya dapat kita tarik tanda plus di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya itu pada bagian uang, rumusnya sama dengan lalu klik 2 kali, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya pada IPK, rumusnya sama dengan tabulasi O2, enter. Klik lagi 2 kali.